Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Oh iya, jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Juga aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menonton. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membawakan cerita yang berjudul Kisah Maung Panjalu. Menurut kisah yang tersebar di masyarakat Tatar Sunda, dulu putri Raja Pajajaran Kencana Larang dipinang oleh Prabu Brawijaya, Raja dari Majapahit. Maka pernikahan pun dilangsungkan. Tidak lama kemudian, Putri Kencana Larang mengandung. Ketika usia kandungannya semakin tua, timbul keinginan untuk melahirkan Pajajaran. Karena Prabu Brawijaya tidak bisa mengantar, akhirnya Putri Kencana Larang pun berangkat, hanya ditemani oleh beberapa emban dan satu rombongan pengawal dari kerajaan Majapahit. Suatu hari, rombongan Putri Kencana Larang telah sampai di daerah Panjalu, tepatnya di kampung Garahan. Di sana, Putri Kencana Larang melahirkan bayi kembar, satu laki-laki dan satu lagi perempuan. Sedangkan bayinya dimasukkan ke dalam dandang yang kemudian dikubur di bawah pohon kayu yang besar dan indah. Setelah sang putri merasa sehat, perjalanan pun dilanjutkan. Setibanya di Pajajaran, kedua bayi kembar itu diberi nama oleh kakeknya. Bombang Larang untuk bayi laki-laki dan Bombang Kencana untuk bayi perempuan. Kedua bayi kembar itu pun tumbuh menjadi remaja yang sehat dan cerdas. Suatu hari, mereka ingin sekali bertemu dengan ayahandanya di Majapahit. Tetapi sang ibunda tidak mengizinkannya. Maka, tanpa sepengetahuan orang tua, mereka pun pergi meninggalkan Pajajaran. Singkat cerita, mereka telah sampai di daerah Panjalu. Karena merasa capek dan lapar, akhirnya mereka pun beristirahat sejenak di sebuah gubuk milik sepasang kakek dan nenek. Nek, Kek, permisi. Sudikah kiranya kakek dan nenek memberi kami sedikit makanan? Cuk, kasihan sekali. Sebentar ya, kakek dan nenek siapkan dulu makanannya. Lantas, si kakek dan si nenek sibuk memasak nasi liwet. Karena merasa lapar, tanpa meminta izin terlebih dahulu, Bombang Larang dan Bombang Kencana langsung memakan nasi liwet dari wajahnya sampai habis. Dan ketika si kakek dan si nenek datang membawa dandang yang berisi air, Bombang Larang langsung merebutnya dan langsung meminum dari dandangnya. Lantas, apa yang terjadi? Tiba-tiba saja dandang jatuh dan mencakup kepala Bombang Larang. Si kakek dan si nenek bingung, begitupun Bombang Kencana. Karena dandang yang mencakup kepala Bombang Larang sulit dilepaskan. Akhirnya, mereka pun dianjurkan untuk menemui seorang kakek sakti yang bernama Aki Garahan. Setibanya di rumah Aki Garahan, dandang yang mencakup kepala Bombang Larang langsung dipukul oleh kujang sakti. Ya! Seketika itu juga dandang pecah. Airnya menyembur kemana-mana, yang kemudian berubah menjadi mata air keramat yang diberi nama Cipa Buah.
Bombang larang dan bombang kencana oleh Aki Garahang dianjurkan untuk tinggal sementara waktu di rumah. Suatu hari Aki Garahang akan berpergian jauh. Kemudian beliau menitip pesan, "Wahai anak-anakku, janganlah kalian sekali-kali pergi ke Cipangbuangan, karena tempat itu terlarang untuk kalian." Karena penasaran, bombang larang dan bombang kencana tidak menghiraukan apa yang diucapkan oleh Aki Garahang. Setibanya di sana, ternyata Cipangbuangan adalah danau kecil yang sejuk, jernih, dan indah, sehingga memikat kedua hati remaja tersebut. Kemudian, bombang larang membasuh mukanya untuk menyegarkan badan, sedangkan bombang kencana mencelupkan kedua kakinya. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba saja wajah bombang larang berubah menjadi harimau, sedangkan kaki bombang kencana berbulu layaknya kaki binatang. Mereka pun menangis menyesali diri. Semakin lama, semakin menjadi-jadi. Yang pada akhirnya mereka pun jatuh ke dalam danau. Dan ketika keluar dari danau, mereka berubah wujud menjadi harimau jadi-jadian. Setibanya Aki Garahang pulang dari perjalanannya dan melihat apa yang terjadi kepada kedua remaja tersebut, Aki Garahang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lantas mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Majapahit. Singkat cerita, mereka telah sampai di kerajaan Majapahit. Kemudian mereka diangkat oleh ayahnya sendiri, Prabu Brawijaya, sebagai Raja Harimau Pasundan, tepatnya di daerah Panjalu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.